Inilah cerita misteri bersambung Petaka Sumpah Pocong seri yang ke-14, ditulis Abidin Ubaidillah. Sementara di Kumpul Sari, Sulaiman merasa ada baiknya ia mengajarkan Nurjanah beberapa ilmu untuk membela diri. Belajar dari beberapa kejadian, putrinya inilah yang kerap menjadi sasaran orang-orang yang berniat jahat pada mereka. Nur takut belajar ilmu-ilmu gaib seperti itu, Ayah. Tolak Nurjanah. Sebenarnya dia memang penakut, apalagi dengan adanya peristiwa-peristiwa aneh di belakang ini, membuat dirinya makin dicekam ketakutan. Justru dengan belajar ilmu itu, kau bisa melindungi dirimu dari orang-orang jahat. Ayah tidak selamanya selalu bersamamu, Nur, ucap Sulaiman memberikan pengertian. Tapi ilmu yang Ayah miliki itu terkadang menakutkan. Sulaiman tersenyum. Tentu saja yang ayah ajarkan hanya untuk pertahanan diri saja, bukan untuk menyerang. Kenapa bukannya ibu saja yang belajar? Nurjanah masih memberi alasan menolak. Ibumu itu sebenarnya tidak suka dengan kekerasan. Makanya semenjak menikah dengan ibumu, ayah lebih memilih diam dan menjauhi pergaulan yang tidak penting, kecuali saat perang. Karena masa itu wajib hukumnya kita membela negara dari serangan musuh. Jelas Sulaiman. Tapi Nur cuma ingin belajar yang mudah-mudah saja, tidak mau yang harus pakai syarat ini itu. Akhirnya Nurjanah setuju juga dengan maksud ayahnya. Sulaiman tertawa sambil menggelengkan kepalanya, melihat putrinya itu segala beban permasalahannya seakan sirna. Memang benar kata pepatah, anak adalah pengobat lelah dan penenang dari segala gundah. Makanya saat putrinya itu menjadi sasaran orang-orang jahat, Sulaiman sanggup melakukan apa saja demi keselamatan Nurjanah. Sedangkan di tempat lain, justru Nyai Darmi sedang sibuk dengan segala macam persiapan. Wanita tua ini akhirnya terpaksa bersembunyi di sebuah gua kecil di luar Kumpul Sari. Gua bekas persembunyian saat penjajahan Jepang ini nyaris tidak terawat. Penduduk pun seolah sudah lupa kalau ada gua persembunyian yang tidak begitu jauh dari tempat mereka. Memang saat masuk ke dalam gua itu, Nyai Darmi banyak menemukan sisa-sisa tengkorak manusia. Mungkin mereka adalah orang-orang pelarian yang mati kelaparan. Hanya saja Nyai Darmi bukanlah orang sembarangan. Keadaan seperti ini tidak akan membuatnya takut. Bahkan wanita tua tertawa terbahak-bahak. Mungkin dia bisa memanfaatkan arwah-arwah penasaran yang ada di dalam goa ini. Perhitunganmu kali ini harus tepat, Cimpluk. Ingat, musuhmu kali ini bukanlah orang sembarangan. Terdengar suara Nyi Kandil Ireng, suara tanpa wujud. Bagi Nyai Darmi hal seperti ini sudah biasa. Kali ini aku tidak mau gagal lagi, Guru. Amarahku makin memuncak gara-gara dipecundangi oleh orang-orang kampung itu. Saut Nyai Darmi. Aku malah penasaran dengan orang yang sudah menghancurkan mayat hidup kirimanku. Ucap Nyi Kandil Ireng geram. Aku tahu siapa dia, Guru. Dia juga yang berhasil menyelamatkan anak gadis yang semestinya jadi tumbal itu. Jelas Nyai Darmi. Ia pun mendengus kesal saat mengingat kekalahannya dari Dipati Telah. Sepertinya ilmu orang itu lumayan tinggi. Tapi jangan harap dia bisa mengalahkanku dengan mudah. Ujar Nyai Kandil Ireng. Tanpa disadari oleh mereka, justru Dipati Telah saat ini sedang mempersiapkan diri. Orang tua itu sadar kalau Nyi Kandil Ireng dan Nyai Darmi bukanlah orang yang mudah menyerah dan mengaku kalah. Segala cara akan mereka lakukan demi tercapainya tujuan. Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu rumahnya. Orang tua ini agak terkejut. Biasanya jika ada orang yang mendekati sekitar rumahnya, ia akan memperoleh getaran.
Entah itu manusia atau makhluk halus, tapi kali ini sama sekali tidak ada. Berarti orang yang datang memiliki kemampuan yang cukup tinggi. Dengan berhati-hati Dipati telah berdiri dan menuju ke arah pintu. Sebelum tangannya memegang pintu, ia berkata, "Siapa?" Terdengar suara batuk-batuk yang agak berat. Dipati telah berusaha menebak dari suara itu, tapi ia tidak mampu mengenalinya. Daripada dihantui penasaran, ia segera membuka pintu. "Apa kabar, Wirodopo?" Dipati telah terkaget. Matanya mengernyit mencoba mengenali orang yang berdiri di hadapannya. Bagaimana mungkin orang itu mengenal nama aslinya? Wiradapa adalah nama pemberian orang tuanya. Dan ketika ia menyeberang ke Sumatera, ia berganti nama sesuai dengan kebiasaan orang-orang sekitar. "Kau tidak mengenaliku, Wiradapa?" tanya orang itu lagi. Dipati telah masih mencoba mengenali tamunya, tapi akhirnya ia menggeleng pasrah. Ingatannya tidak mampu mengenali lelaki di hadapannya. Malam purnama 14, hujan turun dengan derasnya sedari sore. Bagi orang-orang yang paham dengan ilmu gaib, saat-saat seperti inilah waktu yang terbaik untuk melakukan ritual. Entah itu perjanjian gaib atau melakukan serangan gaib. Lelaki berpakaian hitam-hitam itu terlihat komat kamit. Beberapa persiapan sudah ada di hadapannya. Sedangkan Hasan dan Fikri duduk agak menjauh. Ini sesuai permintaan dari Kirono Projo. Segala persiapan dan persyaratan yang diminta dukun itu sudah dipenuhi. Dengan penuh harap Hasan yakin usahanya kali ini tidak sia-sia. Ini adalah teluh sampar, sejenis ilmu racun terbang. Siapapun yang dituju oleh teluh ini tubuhnya akan merasa kepanasan yang luar biasa. Selain itu dia menderita gatal-gatal yang tak akan hilang meskipun kulit dan dagingnya terkelupas. Jelas Kirono Projo saat Hasan bertanya jenis ilmu gaib apa yang akan dikirimkan untuk Sulaiman dan putrinya. Mendengar penjelasan Kirono Projo, Hasan sedikit mengernyit heran. Apa jenis teluh seperti ini bisa menghabisi Sulaiman? Untungnya dukun itu melihat keraguan dari mimik wajah Hasan. Kirono Projo tertawa kecil, baru kemudian ia menjelaskan lebih rinci. "Jangan ragu, teluh sampar adalah ilmu langka. Tidak banyak orang yang mengetahui ilmu ini. Dan orang yang terkena teluh ini tidak mudah diketahui sebagai korban teluh. Orang yang terkena teluh ini tidak mati seketika tetapi perlahan-lahan. Jadi tidak akan menimbulkan kecurigaan." Hasan kali ini mengangguk-ngangguk. Ia baru mengerti tujuan dari Kirono Projo. Dukun ini punya perhitungan yang mantang, bukan hanya menuruti permintaan orang yang datang padanya. "Baiklah kalau begitu, semuanya aku serahkan pada Kirono Projo." "Kau tenang saja, biarkan aku bekerja," kata Kirono Projo. Kemudian lelaki ini mulai melaksanakan ritualnya. Lelaki berwajah angker itu mencampur darah babi dengan serbuk kayu rengas. Diletakkannya beberapa ramuan dari hewan berbisa ke dalamnya. Setelah semuanya tercampur, barulah ia membaca mantra-mantra untuk memanggil danyang yang akan diperintahkan mengirim teluh sampar. Mulut Kirono Projo berkomat kamit. Perlahan asap kemenyan yang menyembul dari bokor menguar ke atas, bergumpal-gumpal dan menebar aroma cendana. Namun tiba-tiba asap itu dengan cepat melesat ke arah baskom tempat Kirono Projo menyimpan ramuan teluhnya. Seketika baskom itu bergolak seperti air mendidih. Aroma cendana yang tadi mengharumkan ruangan kini berubah aroma aneh. Hasan dan Fikri sontak menahan napas. Aroma yang keluar dari ramuan itu menyesakkan dada, bahkan lama-kelamaan membuat kepala mereka sedikit pusing. "Tidak usah takut, ramuan ini tidak berpengaruh pada kalian." Terdengar suara Kirono Projo.
namun matanya masih tetap terpejam. Kedua orang itu baru bisa bernapas lega saat ramuan yang bergolak itu kemudian berhenti. Tidak ada lagi uap yang menimbulkan aroma aneh. Namun kejadian berikutnya cukup membuat jantung mereka berhenti berdetak. Entah dari mana datangnya tiba-tiba muncul sesosok makhluk yang amat mengerikan. Melihat dari wujudnya, makhluk ini adalah wanita. Terlihat dari payudaranya yang peot dan menggelantung panjang, persis seperti wewe gombel. Rambutnya jabrik, lidahnya yang semerah darah terjulur panjang. Dari sela bibirnya menyembul taring yang cukup panjang dan runcing. Mata makhluk itu merah menyala, tangannya menjuntai ke bawah dengan kuku-kuku yang runcing dan hitam. Dan yang cukup mengerikan adalah di keningnya ada sejuni cula yang mencuat keluar dari batok kepalanya. Cula itu terlihat licin, berbalut darah, kental, dan berbau busuk. "Nyai Condrowarangan, sengaja aku memanggilmu," ujar Kirana Praja menyapa makhluk yang muncul di hadapannya. Sementara Hasan dan Fikri yang merasa ngeri melihat wujud aneh itu mengkeret ke sudut ruangan. Apa ada mangsa untukku? Tanya makhluk yang disebut Nyai Condrowarangan. Kirana Praja mengangguk. "Bawalah warangan yang aku siapkan ini. Lakukan teluh sampar untuk orang-orang yang menjadi tujuan teluh ini." Terdengar dengusan napas Nyai Condrowarangan, lalu ia menyeringai mengerikan. Baik, itu perkara mudah. Asal sudah kau siapkan upahnya untukku. Kirana Praja mengangguk. "Sesuai dengan perjanjian, aku akan menyiapkan tumbal untukmu." Nyai Condrowarangan kembali tertawa, terbahak-bahak. Sesaat kemudian tubuhnya lenyap entah kemana. Dan yang aneh, cairan yang ada di dalam baskom perlahan menyusut dan lama-kelamaan kering tak berbekas. Kirana Praja tersenyum. Kemudian dia menatap Hasan yang masih duduk di pojok ruangan. "Nyai Condrowarangan sedang beraksi. Kita tunggu saja hasilnya. Aku yakin dengan kemampuannya." Sementara itu di ruangan tengah rumah Sulaiman sedang mengajarkan Nurjana beberapa ilmu untuk membentengi dirinya dari serangan gaib. Zubaidah pun ikut menemani, meskipun dirinya tidak begitu tertarik. Tapi ia menganggap memang penting bagi putrinya itu untuk bisa melindungi dirinya sendiri. Apalagi akhir-akhir ini makin banyak orang yang ingin berbuat jahat kepada Nurjana. Tapi jangan yang memberatkan dirinya, Bang. Ujar Zubaidah mengingatkan. Terlihat Sulaiman mengangguk. Ia juga paham dengan kemampuan putrinya. Meskipun Nurjana lemah dari segi raganya, tapi imannya cukup kuat. Makanya Sulaiman tidak ragu-ragu untuk mengajarkan sedikit kemampuan untuk menyerang musuh. Ia berharap jika nanti mendapat kesulitan, Nurjana bisa membantunya. Aneh sekali. Kenapa udara tiba-tiba berubah panas? Tidak seperti biasanya. Ujar Zubaidah kemudian. Ia menatap suaminya dengan pandangan penuh tanya. Perhatian Sulaiman yang sedari tadi memang tertuju pada Nurjana, kini mulai merasakan keanehan yang dikatakan istrinya itu. Awalnya ia berpikir hal ini peristiwa biasa, namun lama-kelamaan nalurinya mengatakan ada sesuatu yang tidak beres. Iya, sepertinya memang ada sesuatu yang aneh. Udara panas ini tidak seperti biasanya, seolah-olah ada angin panas yang sengaja ditiupkan. Mendengar jawaban itu, Zubaidah langsung merangkul Nurjana. Pengalaman membuatnya selalu waspada. Putrinya itu kerap menjadi sasaran orang-orang yang ingin berbuat jahat pada keluarganya. Sulaiman bertindak cepat, ia kemudian berdoa. Qulna ya naru
warda wassalam ala Ibrahim. Kemudian disambung dengan doa, Allahumma kafif anna wa anil muslimin, Allahumma qina syarra hadzal wa minna minhu wa mimma yahmilu min adza, Allahumma la taj'al fihi al-marad walal halak li ahadin min ibadika, Allahumma ajirna min nari jahannama ya rahim, Allahumma ajirna min hari jahannama ya ghafirat dzanbi wa qabilat taubah ya ghafur ya rahim. Waspadalah, mungkin ada jin yang disuruh orang jahat untuk mencelakakan kita, ujar Sulaiman perlahan mengingatkan istri dan anaknya. Zubaidah pun mendengarkan. Nurjana mulai menerapkan apa yang baru saja diajarkan ayahnya. Ini saatnya untuk mencoba apa yang sudah ia pelajari. Apa yang dikatakan oleh ayahnya ternyata terbukti. Orang-orang jahat itu tidak akan pernah puas. Mereka akan selalu berusaha berbuat jahat dan mencelakakan orang-orang yang mereka benci. Udara kian lama makin terasa panas. Zubaidah beberapa kali menggaruk kulitnya yang terasa gatal. Sulaiman yang melihat hal itu buru-buru mencegahnya. Jangan digaruk, itu pasti akibat hawa panas ini. Bisa jadi ada racun atau bisa yang ditiupkan dan membuat kulit terasa gatal, cegah Sulaiman. Sejenak Zubaidah memang menghentikan gerakannya, tapi rasa gatal itu makin menyiksanya. Bagaimana ini, Bang? Tanyanya sambil meringis menahan rasa gatal. Mendengar itu Sulaiman bergerak cepat. Ia mengambil air sambil membawa beberapa ayat penyembuh. Ia mulai mengusap-usapkan air itu di tubuh istrinya yang terasa gatal. Memang awalnya tidak bereaksi apa-apa. Zubaidah masih meringis, tapi lambat laun rasa gatal itu hilang dengan sendirinya. Ini pasti kiriman orang, ucap Sulaiman. Terkadang dihadapkan dengan persoalan seperti ini membuat kesabarannya habis. Tapi bagaimanapun juga ia teringat pesan yang mengajarkan dirinya untuk bersabar. Astagfirullah, semoga orang-orang yang berbuat jahat seperti ini diberikan hidayah dan pintu tobat. Tiba-tiba terdengar bunyi ledakan yang membuat seisi rumah terkejut. Sulaiman terkejut saat mendengar ledakan keras di atas rumah. Awalnya ia ingin keluar dan melihat apa yang terjadi. Tapi kemudian ia teringat serangan Banaspati beberapa waktu lalu. Untunglah saat itu Dipati telah hanya ingin menguji kemampuannya. Jika tidak, mungkin ia tidak akan sanggup menghadapi jin Banaspati itu. Waspada, itu bukan ledakan biasa, ucap Sulaiman perlahan mengingatkan Zubaidah dan Nurjana. Ibu dan anak ini saling berangkulan. Mata mereka selalu tertuju ke atas, menunggu dengan cemas apa yang akan terjadi selanjutnya. Tiba-tiba ada sesuatu yang melayang dari atap rumah. Satu sosok yang sangat mengerikan. Zubaidah dan Nurjana terpekik saat melihat makhluk itu berdiri tidak jauh dari mereka. Sedangkan Sulaiman langsung sigap melindungi istri dan anaknya. Makhluk itu berwujud wanita. Terlihat dari payudaranya yang peyot dan menggelantung panjang. Sekilas seperti wewe gombel. Rambutnya jabrik. Lidahnya yang terjulur panjang itu berwarna merah darah. Dari sela bibirnya menyembul taring yang cukup panjang dan runcing. Mata makhluk itu merah menyala. Tangannya menjuntai ke bawah dengan kuku-kuku yang runcing dan tajam. Dan yang cukup mengerikan adalah di keningnya ada sejenis cula yang mencuat keluar dari batok kepalanya. Cula itu terlihat licin, berbalut darah kental dan berbau busuk. Zubaidah dan Nurjana mengeluarkan suara seperti orang yang ingin muntah. Bau busuk yang menyengat dari makhluk itu seakan membongkar isi perut mereka. Sulaiman mencoba menahan napas. Ia pun sempat terpengaruh aroma busuk itu.
Tapi sebagai orang yang berpengalaman dirinya cukup paham, ini adalah bagian taktik musuh agar merusak konsentrasi lawannya. "Siapa kau?" tanya Sulaiman. Ia berdiri dengan kuda-kuda yang siap jika tiba-tiba makhluk itu menyerangnya. Makhluk itu mengeluarkan suara tawa yang cukup mengerikan. Orang lain mungkin akan tersulut takut menghadapinya, tapi tidak demikian dengan Sulaiman. Ia masih berdiri tegak, matanya terus mengamati gerak-gerik makhluk itu. Meskipun terkejut, tapi Sulaiman tidak mengurangi kewaspadaannya. Ia memang pernah mendengar nama itu dari gurunya. Kabarnya makhluk gaib bernama Nyai Condro Warangan ini memiliki segudang ilmu racun. Sudah pasti hanya orang-orang jahat dan licik yang gemar menggunakan racun. "Aku tidak ada masalah dan silang sengketa denganmu, Nyai," ujar Sulaiman. Terdengar tawa Nyai Condro Warangan. Makhluk aneh ini kemudian menatap tajam ke arah Sulaiman. "Kalau begitu jangan salahkan jika aku melawanmu, Nyai," tukas Sulaiman. Kau pikir bisa mengalahkan aku? Ilmu yang kau miliki tidak ada seujung kuku. Bentak Nyai Condro Warangan sambil tertawa. Seakan sadar bahwa dirinya tidak begitu ahli dalam masalah racun, Sulaiman mundur selangkah. Tapi kewaspadaannya tidak berkurang menghadapi lawan seperti Nyai Condro Warangan ini. Ia tidak boleh lengah. Orang yang licik pasti akan memanfaatkan setiap peluang untuk menjatuhkan musuhnya. Tidak ada istilah bertarung dengan jujur dalam kamus hidup mereka. "Hati-hati, Ayah." Terdengar suara Nurjana. Sulaiman hanya mengangkat tangannya sebagai tanda ia mendengar ucapan Nurjana. Ia tidak ingin sedikit pun mengalihkan pandangan dari sosok Nyai Condro Warangan di depannya. "Nyai, ruangan ini terlalu sempit untuk kita mengadu ilmu kesaktian. Akan lebih baik jika kita berada di luar. Aku rasa orang hebat seperti dirimu tentunya tidak keberatan." Sulaiman yang menyadari situasi di dalam kamar ini tidak memungkinkan, akhirnya mencoba membujuk Nyai Condro Warangan. Selain itu, ia tidak ingin pertarungan mereka bisa mencelakakan istri dan anaknya. Dimanapun orang bisa mati, tapi jika kau ingin mati secara terhormat, akan aku turuti. Aku tidak akan takut walau di lubang semut, jawab Nyai Condro Warangan. Tanpa buang waktu, Sulaiman melangkah keluar rumah. Ia sempat mengingatkan agar Zubaidah dan Nurjana tetap ada di dalam rumah. Mereka cukup menyaksikan dari jauh saja. Saat melihat Sulaiman sudah ada di halaman rumah, Nyai Condro Warangan pun tidak mau ketinggalan. Ia segera berdiri hanya berjarak tidak lebih dari 10 langkah dari lawannya. Baik, aku sudah penuhi permintaanmu. Sekarang terima kematianmu, teriak Nyai Condro Warangan sambil tangannya memukul ke depan. Hawa panas menerpa dari serangannya itu. Sulaiman yang memang sudah waspada segera melompat menghindar. Ia sempat merasakan hawa panas itu. Bahkan kulitnya terasa perih terserempet angin pukulan itu. Racun, dan si Sulaiman. Ia segera menepuk-nepuk kulitnya yang terasa perih. Setidaknya ia bisa mencegah racun itu terus melukai tubuhnya. itu hanya permulaan. Sebentar lagi kau benar-benar akan menemui malaikat maut, ejek Nyai Condro Warangan. Zubaidah dan Nurjana sangat ketakutan melihat keadaan yang terjadi. Semula mereka menaruh harapan saat ada beberapa orang tetangga yang muncul. Mungkin mereka mendengar suara ribut-ribut yang datang dari arah rumah mereka. Namun orang-orang itu tidak berkutik saat menyaksikan sosok Nyai Condro Warangan yang teramat mengerikan. Sulaiman kali ini tidak bisa tinggal diam. Kalau terus-menerus hanya bertahan, niscaya dirinya akan menjadi bulan-bulanan lawan. Bagaimanapun ia harus berani menyerang, tapi ia sendiri belum tahu sampai di mana kehebatan Nyai Condro Warangan. Bisa saja kesaktiannya memang tinggi, bahkan melebihi gurunya. Tiba-tiba ia teringat pesan almarhum gurunya Niti Igamo. Semua ilmu yang menggunakan racun akan menggunakan angin sebagai perantaranya. Karena itulah lawan angin dengan angin juga, agar racun itu berbalik kepada pemiliknya sendiri.
Sementara itu di rumah Dipati Telah, dia kaget dengan adanya kedatangan orang. Tuan Guru Niti Gamo. Suara Dipati Telah tercekat saat melihat orang yang berdiri di hadapannya. Bagaimana tidak terkejut? Dirinya mengenal orang sakti ini hanya di dalam mimpinya. Konon gurunya adalah sahabat dari orang tua ini. Gurunya sendiri telah meninggal puluhan tahun yang lalu. Tapi Niti Gamo masih berdiri tegak dan gagah saat ini. Apakah orang gagah ini nyata atau hanya wujud gaibnya saja? Kau ragu melihatku, Nurdin? Tanya Niti Gamo dengan tenang. Lagi-lagi Dipati Telah merasa kaget. Bagaimana orang tua itu mengetahui namanya semasa muda? Di masa itu laki-laki yang sudah menikah akan diberikan gelar, dan gelar itulah yang selalu digunakan, sehingga banyak orang yang menghilangkan nama kecilnya. Kau tidak usah heran, Nurdin. Bukankah kita sesama orang berilmu mengetahui sudah sama-sama maklum? Ujar Niti Gamo. Kali ini Dipati Telah mengangguk. Ia membenarkan apa yang dikatakan orang tua di hadapannya. Seketika ia pun teringat dan buru-buru ia mempersilakan tamunya masuk. Terima kasih. Aku tidak bisa lama-lama. Sekarang ini muridku dalam bahaya. Tolong kau temani dia. Ujar Niti Gamo. Siapa murid tuan? Tanya Dipati Telah heran. Sulaiman, jawab Niti Gamo. Mendengar jawaban itu lagi-lagi Dipati Telah terkejut. Tapi selanjutnya tersenyum dan mengangguk-anggukkan kepala. Tidak salah dugaannya, Sulaiman pasti pernah berguru kepada orang sakti. Saat melihat Sulaiman mampu mengatasi serangan jin suruhannya, ia pun maklum kalau lelaki itu pastilah memiliki kemampuan yang tinggi. Hanya saja ia menyembunyikan kehebatannya. kali ini dia berhadapan dengan orang dari jauh, Nyai Condrowarangan dan Kirono Projo. Muridku itu tidak begitu ahli dalam ilmu racun. Karena itu aku ingin kau membantunya, ujar Niti Gamo. Dalam hatinya Dipati Telah berkata, mengapa dia tidak turun langsung membantu muridnya? Tentu itu lebih baik. Aku ini tidak ingin terlibat lagi urusan duniawi, Nurdin. Biar kalian saja yang mengurus masalah ini, saut Niti Gamo yang seolah mengetahui apa yang dipikirkan Dipati Telah. Dipati Telah mengangguk. Ia tahu apa yang dimaksudkan Niti Gamo. Memang orang-orang yang sudah tua lebih baik beristirahat dan meninggalkan segala urusan duniawi. Ingat pesanku, Nurdin. Untuk mengalahkan Nyai Condrowarangan, tusuk wujud yang di tengah tepat pada ubun-ubunnya. Sementara untuk Kirono Projo, kelemahan orang itu ada di pusarnya. Sampaikan itu pada Sulaiman dan titip salamku untuknya, pesan Niti Gamo. Dipati Telah mengangguk, tapi lagi-lagi ia terkejut. Sekejap saja dia menunduk dan saat mengangkat kepalanya, Niti Gamo sudah tidak ada lagi di hadapannya. Orang tua aneh. Tapi berapa sebenarnya usia orang tua itu ya? Tidak ingin larut dalam kebingungan, ia segera berkemas dan menuju rumah Sulaiman. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan terjadi? Ikuti terus cerita misteri bersambung Petaka Sumpah Pocong. Salam Jimatres, salam satu misteri. Au. Sajian Malam Jumat